Shalom, selamat malam kepada kita semua. Tips kesehatan malam ini berjudul Sumbu Bom Waktu dalam Tubuh. Apa yang pertama kali ada di pikiran kita ketika mendengar kata bom waktu? Tentunya ada bom di situ, kemudian ada sumbu yang panjang pendeknya menentukan seberapa cepat ledakan akan terjadi. Kalau sumbunya masih panjang, maka masih lama akan terjadi ledakan. Sebaliknya, semakin sumbu itu pendek, maka semakin segera akan terjadi ledakan. Tahukah kita bahwa di dalam tubuh ini ada sesuatu yang semakin hari semakin pendek, semakin habis? Dia ini seperti sumbu pada bom waktu yang menghitung mundur usia kita. Perkenalkan, namanya adalah telomer. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang telomer ini, mari kita cari tahu dulu di mana lokasi telomer di dalam tubuh kita. Setiap tubuh manusia terdiri dari triliunan sel-sel, dan di setiap sel ada inti sel atau yang disebut dengan nukleus, kecuali pada sel darah merah. Di setiap inti sel ada 23 pasang kromosom, dan sekarang mari kita ambil satu kromosom. Inilah kromosom yang sudah kita ambil tadi. Dan kalau kita lihat di sini, di ujung-ujungnya ada struktur berwarna biru yang bentuknya seperti topi. Itulah telomer. Nah, apa sih fungsinya telomer di situ? Mari kita bayangkan tali sepatu. Supaya gampang ya, mari kita bayangkan tali sepatu. Biasanya di ujung tali sepatu ada plastik yang fungsinya melindungi si tali sepatu supaya dia tidak terurai menjadi untayan benang. Fungsi dari telomer ini sama seperti plastik di ujung tali sepatu. Telomer yang ada di ujung kromosom berfungsi melindungi si kromosom supaya tidak terurai menjadi untayan DNA. Lalu kenapa penting membahas tentang telomer ini? Ada satu jurnal NCBI yang membahas tentang penelitian terbaru. Jadi studi terbaru mengatakan bahwa panjang pendeknya telomer menentukan panjang pendeknya usia kita. Seberapa cepat kita mengalami penuaan ditentukan oleh telomer ini. Mari sama-sama kita simak penjelasannya. Masing-masing kita, saya dan saudara, ketika kita lahir, kita memperoleh telomer dengan panjang tertentu. Katakanlah sekian. Lalu hari demi hari ketika kita beraktivitas, menjalani kehidupan, tanpa kita sadari, sel-sel di dalam tubuh kita ini terus membelah dan terus membelah. Ketika sel-sel terus membelah, maka telomer kita semakin pendek dan semakin pendek. Sampai pada suatu titik, ketika telomer kita sudah sangat pendek mencapai batas kritis, sel-sel sudah tidak bisa lagi membelah. Ketika sel berhenti membelah, tidak lagi terjadi regenerasi sel, saat itulah sel mengalami penuaan, hingga kepada kematian sel atau yang disebut dengan apoptosis. Mari kita review. Jadi pemendekan telomer inilah yang menyebabkan penuaan kepada kita. Dan jurnal lain juga menyebutkan bahwa telomer yang pendek dikaitkan dengan penyakit seperti jantung koroner, osteoporosis, bahkan hingga kanker. Intinya, semakin cepat telomer kita memendek, maka kita semakin cepat tua. Nah, kalau begitu kita nggak mau dong ya telomer kita cepat memendek, kita semua nggak mau cepat tua. Pertanyaannya adalah, apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan supaya kalaupun hari demi hari, saat demi saat telomer kita itu memendek, pemendekannya itu jangan terjadi terlalu cepat? Kabar baiknya, ya ada sesuatu yang bisa kita usahakan. Mari kita ibaratkan telomer ini seperti pulsa. Misalkan kita mengisi pulsa 100.000. Kalau kita hemat, satu hari kita pakai 1.000, besoknya lagi 1.000, 1.000, maka pulsa itu akan habis di dalam 100 hari. Sebaliknya, kalau kita boros, katakanlah satu hari kita pakai pulsanya sampai 20.000. Maka tidak perlu tunggu 100 hari, hanya dalam 5 hari pulsa itu sudah habis. Jadi cepat lambatnya pulsa kita habis bergantung pada pemakaian kita. Mau kita boros atau kita hemat, itu bergantung pada pemakaian kita. Demikian juga dengan telomer. Cepat lambatnya pemendekan telomer, cepat lambatnya penuaan kita tergantung pada gaya hidup kita. Ada gaya hidup yang membuat kita hemat telomer, ada juga gaya hidup yang membuat kita boros telomer. Mari kita bahas dulu apa gaya hidup yang membuat kita
cepat tua atau yang mempercepat pemendekan telomer kita. Masih dari jurnal NCBI yang sama, dikatakan hal pertama yang mempercepat pemendekan telomer adalah merokok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dikatakan bahwa seseorang yang merokok 1 bungkus rokok setiap hari yang dikonsumsi selama 40 tahun, itu mempercepat pemendekan telomernya yang setara dengan mengurangi 7,4 tahun kehidupan. Di sini kita lihat betapa bahayanya efek merokok terhadap kesehatan kita, mempercepat laju penuaan kita. Kalau tadi ada merokok, sekarang adalah polusi. Dilakukan sebuah studi antara orang-orang yang bekerja di lalu lintas dengan mereka yang bekerja di kantoran. Didapati petugas lalu lintas yang sering terpapar polusi memiliki telomer yang lebih pendek dibandingkan mereka yang jarang terkena polusi. Inilah mengapa kalau kita liburan, alangkah baiknya mencari tempat seperti di alam yang minim polusi untuk kesehatan kita. Ada merokok, paparan zat polutan. Yang ketiga ada stres. Memang stres tidak selalu hal yang negatif. Ada 2 jenis stres, stres positif dan stres negatif. Stres positif disebut dengan eustress yang berfungsi meningkatkan kinerja. Misal, kita mendekati ujian. Maka stres positif inilah yang mendorong kita, memacu kita untuk belajar. Contoh lainnya, ketika atlet mengikuti olimpiade, maka stres positif inilah yang mendorong, memacu dia untuk bertanding lebih. Tetapi stres yang dimaksud di sini, yang mempercepat pemendekan telomer adalah stres yang negatif atau disebut dengan distress. Mungkin kita sudah pernah mendengar nasihat entah dari orang tua atau dari teman, jangan marah-marah, nanti cepat tua. Ternyata pernyataan ini berkaitan dengan telomer kita. Jurnal NCBI yang lain mengatakan bahwa seseorang yang mengalami stres, depresi, dan khawatir biasanya memiliki telomer yang lebih pendek. Bagaimana penjelasannya? Ketika kita mengalami stres, khawatir yang berlebihan, tubuh kita akan meningkatkan pelepasan hormon yang namanya kortisol. Dan hormon kortisol inilah yang akan menyebabkan telomer kita memendek lebih cepat. Dan kembali lagi, kalau telomer kita memendek lebih cepat, akan terjadi penuaan sel dini. Inilah penjelasan dari kalau kita marah-marah akan menjadi cepat tua. Tidak heran di Amsal dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa di sini dikatakan hati, bukan wajah? Karena wajah yang terlihat gembira ceria sekalipun atau tertawa terbahak-bahak bisa saja di dalam hatinya masih menyimpan akar kepahitan. Maka dari itu yang Amsal katakan adalah hati yang gembira. Apa maksud hati di sini? Maksudnya adalah pikiran. Alkitab juga mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah pikiran kita karena dari situ terpancar kehidupan. Dan bisa dibuktikan bahwa sebagian besar penyakit datangnya dari pikiran. Telah dibuktikan oleh banyak jurnal kaitan antara stres, depresi dengan kesehatan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi semua ini? Ada 2 tips dari Alkitab. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah entah dengan teman kuliah atau dengan rekan kerja kita, maka Alkitab katakan untuk mengampuni. Jangan menyimpan kemarahan itu berlarut-larut. Karena semakin kita menyimpan kebencian, kemarahan, dan dendam itu, maka semakin cepat telomer kita memendek. Inilah self-healing yang diajarkan Alkitab, yaitu untuk mengampuni. Yang kedua, meskipun ada banyak yang kita cemaskan, Alkitab mengajarkan kita untuk membawa segala kekhawatiran kita di dalam doa kepada Tuhan. Penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang beragama cenderung memiliki sistem imun yang lebih baik, tekanan darah yang lebih rendah, dan hidup lebih lama. Ini karena mereka tidak menyimpan kekhawatirannya di dalam dirinya sendiri. Gantinya melakukan itu, mereka membawanya kepada Tuhan, sehingga telomer mereka tidak cepat memendek. Dan mereka dibuktikan hidup lebih lama. Kalau tadi kita sudah bahas hal-hal yang membuat kita boros telomer, maka mari kita bahas apa sih yang bisa memperlambat pemendekan telomer kita, yang membuat kita hemat. Yang pertama ada makanan. Jurnal NCBI mengatakan bahwa
Makanan yang kaya akan antioksidan mampu melindungi telomer kita, seperti yang mengandung vitamin E, vitamin C, dan beta-karoten. Di sini saya sajikan bahan-bahan yang memiliki sumber antioksidan yang tinggi. Yang pertama ada chia seeds. Kalau kita tahu chia seeds, secara penampilan dia terlihat seperti biji selasih, tetapi chia seeds memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi dan termasuk salah satu superfood. Biasanya dikonsumsi bersamaan dengan jus atau air mineral. Selain chia seeds, dikatakan juga ada raspberry hitam, kiwi, buah zaitun. Wah, kok sepertinya bahan-bahan yang mahal dan susah dicari ya? Tenang saja karena masih banyak bahan-bahan yang mudah didapat sebagai sumber antioksidan. Ada brokoli, camba, tomat, bayam, dan juga kita bisa memperolehnya dari buah-buahan dan berbagai biji-bijian. Sekali lagi, bahan-bahan ini yang dikatakan mampu melindungi telomer kita. Ada pepatah mengatakan, jadikanlah makanan sebagai obatmu, sebelum obat menjadi makananmu. Setelah makanan, kita berpindah ke olahraga. Dilakukan penelitian antara orang-orang yang merupakan atlet dan non-atlet. Dan didapati, mereka yang berlatar belakang atlet memiliki telomer yang lebih panjang dibandingkan yang non-atlet. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin aktif kita bergerak, telomer kita semakin terlindungi. Sebaliknya, kalau kita jarang bergerak, kita akan lebih beresiko terkena yang namanya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan stres oksidatif. Apa itu stres oksidatif? Stres oksidatif adalah kondisi ketika tubuh kita kebanyakan radikal bebas. Radikal bebas ini nama lainnya adalah prooksidan. Jadi stres oksidatif adalah saat tubuh kita kebanyakan prooksidan dan kekurangan antioksidan. Makanya tadi sebelumnya kita belajar makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Kembali lagi, obesitas meningkatkan stres oksidatif, lalu stres oksidatif menyebabkan kerusakan DNA, dan kerusakan DNA inilah yang mempercepat pemendekan telomer. Fakta menarik mengatakan bahwa hilangnya telomer yang berlebihan pada orang yang obesitas mempercepat pemendekan telomer yang setara dengan pengurangan 8,8 tahun usia. Kalau kita ingat tadi yang efek merokok terhadap telomer setara dengan 7,4 tahun pengurangan usia, kalau obesitas ini dikatakan 8,8. Ini adalah efek yang tampaknya lebih buruk daripada merokok. Itulah kenapa penting bagi kita untuk meluangkan waktu setiap hari tetap bergerak, berolahraga. Memang karena situasi pandemi ini, kita dihimbau untuk diam di rumah, tetapi bukan berarti diam di tempat. Tadi kita sudah bahas olahraga, makanan, dan sebenarnya masih ada lagi 6 elemen pola hidup sehat yang disebut dengan New Start. Inilah pola hidup yang bisa membuat kita awet muda dan sehat. Tetapi kalau kita bicara tentang pola hidup sehat, biasanya ada pernyataan yang menentang dengan mengatakan, hidup ini kan cuma sekali, masa makan aja pilih-pilih, mau ini itu aja ditahan-tahan, masih muda kan rugi kalau nggak coba yang ini itu, dan segala macam. Pemazmur mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Setelah kita belajar dari telomer tadi, kita diingatkan bahwa kita memiliki sumbu waktu yang semakin hari semakin pendek. Dan hidup ini setiap hari adalah tentang pilihan. Kita mau pilih yang hemat atau boros, yang baik atau yang buruk, pilihan yang bijaksana atau yang tidak bijaksana, semuanya ada di tangan kita. Tetapi sekali lagi, apapun yang kita pilih, itu berdampak kepada diri kita sendiri. Sebagai kesimpulan, saya akan membacakan Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ternyata ayat ini dapat dibuktikan secara medis dan bisa dikaitkan dengan telomer. Orang yang hidup takut akan Tuhan, pola hidupnya seturut kehendak Tuhan, maka pemendekan telomernya lebih lambat, sehingga dikatakan memperpanjang umur. Sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan atau dikatakan orang fasik, memiliki pola hidup yang merusak kesehatannya, sehingga telomernya semakin cepat memendek, dan inilah yang dikatakan tahun-tahunnya diperpendek. Sebagai penjelasan,
Orang yang takut akan Tuhan, satu, dia menyerahkan hidupnya, beban hidupnya kepada Tuhan. Ketika ada masalah yang menghimpit, gantinya dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Dia membawanya kepada Tuhan dalam doa. Dan inilah yang dibuktikan dari penelitian. Mereka yang menyerahkan bebannya melalui curhat kepada Tuhan, memiliki hidup yang lebih lama. Sebaliknya, orang yang fasik, mereka mengandalkan sumber-sumber lain, dan ketika sumber-sumber lain itu tidak mampu memberi solusi, berujung pada stres yang mempercepat pemendekan telomernya. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Dia menerapkan apa yang dikatakan 1 Korintus 10, apapun yang dia makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, dia melakukannya untuk kemuliaan Allah. Sebaliknya, orang fasik hidup menurut keinginan diri dengan prinsip hidup cuma sekali, sangat rugi kalau hidup sekali di bumi ini nggak dinikmati. Maka dari itu, oleh pilihannya sendiri, dengan gaya hidup yang Tuhan larang tapi dia makan, yang Tuhan katakan tidak baik tetapi dilakukan, dengan pilihannya sendiri, telomernya semakin cepat memendek sehingga dikatakan tahun-tahunnya diperpendek. Yang terakhir, orang yang takut akan Tuhan memiliki roh kasih dan mengampuni. Ketika ada seorang yang berbuat salah kepadanya, gantinya dia menyimpan itu sebagai kemarahan, dendam, dan kebencian. Dia berprinsip, sebagaimana Allah telah mengampuni saya, maka saya pun mengampuni orang lain. Dan dengan demikian itu menjadi self-healing bagi dirinya. Tetapi orang fasik, dia menyimpan dendam, amarah, dan kebencian itu berlarut-larut. Bahkan mungkin sampai tidak bisa tidur memikirkan pembalasan dendam itu. Dan pola hidup seperti inilah yang menyimpan kebencian, kemarahan, dendam. Semakin lama itu disimpan, maka semakin cepat sumbu atau telomernya ini memendek. Inilah yang bisa saya bawakan. Kiranya berkat dari kehidupan yang takut akan Tuhan menjadi bagian kita semua. Salam sehat, terima kasih, dan Tuhan memberkati.